Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan materi yang berjudul pemeriksaan atas kas dan setara kas dengan beranggota yang pertama dengan Andika Daniswara, yang kedua dengan Kaisa Abinaya, yang ketiga dengan saya Muhammad Bagir, yang keempat dengan Rina Imanuela, yang kelima dengan Sabrina Gaisani. Latar belakang kas dan setara kas merupakan salah satu aset paling penting bagi perusahaan karena digunakan untuk memenuhi operasional dan pembayaran kewajiban. Juga merupakan aset yang paling rentan terhadap penggelapan dan penyalahgunaan sehingga memerlukan pemeriksaan yang memadai. Untuk selanjutnya adalah pengertian kas. Kas merupakan aset yang sangat likuid dan mudah untuk dipindahkan atau digunakan dalam transaksi langsung. Menurut SAK tahun 1994, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan. Lalu menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat segera dijadikan kas tanpa resiko perubahan nilai signifikan. Oleh karena itu, proses pemeriksaan dan pengendalian internal atas kas diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan pencatatan, dan ketidaksesuaian laporan keuangan. Diklasifikasikan sebagai kas. Yang pertama ada kas kecil saldo, yang kedua ada rekening giro, yang ketiga ada bon sementara, yang keempat ada bukti pengeluaran, yang kelima ada kas kecil yang belum diganti, yang keenam ada cek tunai yang akan didepositkan. Selanjutnya ada setara kas. Setara kas atau yang biasa disebut dengan cash equivalent merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera dikonversi menjadi kas tanpa menghadapi fluktuasi nilai yang signifikan. Dengan demikian, kas dan setara kas tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi dari karakteristik likuiditas, risiko nilai, dan jangka waktu jatuh temponya. Prosedur audit kas. Yang pertama, pembuatan schedule utama kas, kedua cash count secara serentak, ketiga pemeriksaan buku kas, keempat penarikan mundur atau penarikan maju, kelima pencocokan saldo kas dengan buku besar, keenam pemeriksaan pembukuan kas kecil, sistem impres, koreksi selisih kas, ketujuh pembuatan kesimpulan audit dan rekomendasi manajemen. Selanjutnya ada prosedur audit bank. Yang pertama, konfirmasi bank untuk seluruh rekening aktif maupun tidak aktif. Yang kedua, pemeriksaan rekonsiliasi bank. Yang ketiga, pemeriksaan cek beredar dan setoran dalam perjalanan. Yang keempat, pemeriksaan pembukaan atau penutupan rekening. Yang kelima, pemeriksaan indikasi lapping atau window dressing. Yang keenam, klarifikasi dan penutupan rekening tidak aktif. Yang ketujuh, pastikan rekening atas nama perusahaan bukan pribadi. Yang kedelapan, pemeriksaan posting jurnal terhadap buku besar. Yang kesembilan, penyusunan manajemen letter untuk pihak manajemen. Yang ke-10, pembuatan kesimpulan audit bank. Ada prosedur audit investasi jangka pendek. Pertama, konfirmasi investasi. 2. Pemeriksaan dokumen transaksi. 3. Verifikasi penerimaan dividen dan bunga. 4. Perbandingan harga pasar dengan harga beli. 5. Penentuan klasifikasi apakah termasuk setara kas kurang dari 3 bulan. 6. Pemeriksaan kesesuaian pencatatan sesuai standar akuntansi. Selanjutnya, kesimpulan. Kas dan setara kas merupakan aset yang sangat vital dalam operasional perusahaan dan memiliki tingkat resiko tinggi terhadap kecurangan. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan yang ketat dan sistematis melalui audit kas dan setara kas. Prinsip dasar audit kas mencakup aspek keberadaan, keabsahan, ketepatan pencatatan, kelengkapan data, dan penyajian yang tepat dalam laporan keuangan. Yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban usaha. Pengertian siklus perolehan dan
pembayaran beban usaha. Yang pertama, siklus perolehan dan pembayaran beban usaha adalah rangkaian proses mulai dari permintaan pembelian hingga pembayaran kepada pemasok. Yang kedua, tujuan utama memastikan transaksi pengeluaran dilakukan efisien, sah, dan akurat. Yang ketiga, ruang lingkup permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, pembayaran pemasok. Dengan sistem yang terencana dan pengendalian yang baik, siklus perolehan dan pembayaran beban usaha dapat berjalan secara efisien dan transparan. Selanjutnya ada tahapan utama dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama ada purchase requisition, yaitu bagian pemakai mengajukan permintaan barang atau jasa. Yang kedua purchase order, yaitu bagian pembelian membuat pesanan ke pemasok. Yang ketiga ada receiving report, yaitu bagian penerimaan memeriksa dan mencatat barang yang datang. Yang keempat ada invoice processing, yaitu akuntansi mencocokkan PO, receiving report, dan invoice, atau three-way matching. Dan yang kelima ada cash disbursement, yaitu bagian keuangan melakukan pembayaran pada jatuh tempo. Hubungan antar bagian. Yang pertama ada pembelian yang memilih pemasok dan membuat PO. Yang kedua ada penerimaan yang menerima dan memeriksa barang. Yang ketiga ada akuntansi yang mencatat utang dan verifikasi dokumen. Yang keempat ada keuangan yang melakukan pembayaran. Yang kelima pentingnya segregation of duties untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Lalu ada peran sistem informasi akuntansi. Yang pertama mengintegrasikan proses dari pembelian hingga pembayaran, otomatisasi mencatat invoice, verifikasi dokumen, dan laporan pembayaran. Meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, pengendalian internal, transparansi laporan keuangan, lalu mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time. Selanjutnya ada pengendalian internal dalam siklus pengeluaran. Yang pertama mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan pencatatan. Yang kedua bentuk pengendalian internal, pemisahan fungsi atau pembelian, penerimaan, akuntansi, dan keuangan. Three-way matching atau PO, receiving report, invoice. Lalu otorisasi berlapis dan audit internal rutin. Lalu sistem digital dengan jejak audit atau audit trail. Yang ketiga, dampaknya meningkatkan akurasi, keamanan, dan transparansi transaksi keuangan. Kesimpulan, siklus ini bertujuan untuk memastikan semua transaksi pengeluaran dilakukan secara efisien, sah, dan tercatat dengan akurat demi menjaga kelancaran arus kas serta keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, siklus ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan strategis dalam mendukung keberlangsungan dan kesehatan finansial perusahaan.